Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan salah satu perusahaan konsultasi. Perusahaan yang kami pilih yaitu PT Inmira dengan tema reklamasi pasca tambang. Ada 3 bab yang akan kami sampaikan. Yang pertama, profil perusahaan jasa konsultasi yang akan disampaikan oleh saya, Arhati Putri Insyarah. Kemudian, bab 2, kegiatan konsultasi yang akan disampaikan oleh Vina Ristanti. Kemudian yang ketiga, profil klien disampaikan oleh Titin Resiana. Profil jasa konsultasi terdiri dari visi dan misi, lokasi dan alamat, sejarah singkat, serta struktur organisasi. Sebelumnya, PT Inmira sendiri adalah perusahaan berbasis teknologi yang telah melakukan penelitian dan pengembangan agrokompleks seperti pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, serta rehabilitasi lingkungan sejak tahun 1985. Untuk visinya sendiri, yang pertama menjadi perusahaan pemimpin global dalam menyediakan produk dan teknologi yang unggul bagi perbaikan ekosistem, produksi pertanian, dan pangan demi menjaga ketahanan pangan di masa depan dan berkelanjutan. Kemudian visi yang kedua menjadi pemimpin global dalam teknologi ekosistem, pertanian, dan pangan yang berkelanjutan. Untuk misinya sendiri, yang pertama terus-menerus fokus melakukan inovasi produk dan teknologi terbaru dalam menemukan solusi dari permasalahan ekosistem, produksi pertanian, dan pangan yang terus berkembang. Kemudian misi yang kedua, mengoperasikan perusahaan secara efektif dan efisien dan menguntungkan dengan cara yang berorientasi pada pertumbuhan, komitmen pada layanan pelanggan, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk lokasi dan alamatnya, terdapat di Jalan Kaliurang, kilometer 16,3, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah singkatnya, PT Inmira merupakan perusahaan swasta yang bergerak sejak tahun 1985, didirikan oleh Insinyur Sumarno. Sebelumnya, beliau telah bekerja di bidang kontraktor. Karena keprihatinan beliau terhadap dunia pertanian, diwujudkan dengan mendirikan perusahaan ini. Penyebab keprihatinannya yaitu petani menanam berbagai macam tanaman dengan pola tanam yang tidak sesuai. Misalnya dosis pupuk yang terlalu tinggi atau tidak seimbang menyebabkan ekosistem menjadi rusak. Pada tanggal 30 Oktober 1996, resmi berdiri dalam bentuk CV Inmira Citra Tani Nusantara. Awal berdirinya perusahaan ini telah bergelut di bidang research dan development, sektor perbaikan ekosistem, subsektor dunia pertanian sesuai dengan asas back to nature, research and development, sektor perbaikan ekosistem meliputi perbaikan wadah, media tanam, tambak, dan air, serta perbaikan isi, seperti tanaman, hewan, dan manusia. Dan sekarang CV Inmira telah ditetapkan menjadi PT pada tanggal 30 Oktober 2009. Untuk struktur organisasinya terdiri dari komisaris, presiden director, vice president director, head of unit business environmental solution, operation manager fertilizer, dan plant protection, head and R&D, fertilizer and plant protection, research and development, animal health and aquaculture, human capital and system management manager, communication business strategic manager, research and development manager, serta general affair manager. Untuk bidang konsultasinya sendiri ditangani oleh bagian communication business strategic manager. Bidang kegiatan konsultasi. Ruang lingkup konsultasi dan pengawasan meliputi teknologi rehabilitasi dan revegetasi lahan, serta manajemen pertanian. Adapun bidang kegiatan konsultasi yang dilakukan Inmira antara lain penutupan dan reklamasi lahan pasca tambang, rehabilitasi lahan pasir dan lahan kritis, dan pengelolaan limbah. Penutupan dan reklamasi pasca tambang. Reklamasi lahan pasca tambang bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukan semula, memastikan bahwa setiap bentang alam dan struktur stabil dengan memperbaiki lahan dan melakukan revegetasi. Inmira membantu perusahaan-perusahaan energi, pertambangan mineral, dan perkebunan untuk memulihkan tanah dan vegetasi termasuk merehabilitasi daerah-daerah aliran sungai dengan metode biostimulasi atau augmentasi, serta teknik monitoring yang dikembangkan secara khusus. Rehabilitasi lahan pasir dan lahan kritis. Lahan pasir dan lahan kritis biasanya tidak produktif dalam hal kemampuan menghasilkan tanaman pangan.
Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk menghasilkan makanan meningkat, sehingga diperlukan teknologi untuk memanfaatkan lahan kritis agar bisa produktif. Pengelolaan limbah. Inmira menyediakan bantuan teknis dan layanan dalam pengelolaan limbah untuk meningkatkan nilai limbah, kualitas lingkungan, dan kegiatan industri di lingkungan yang lebih luas. Prinsip dan etika yang dipegang dalam memberikan jasa konsultasi mengacu pada 3 aspek penting dalam green business atau sustainable business, yaitu people, planet, and profit, dengan memahami dan menyelaraskan kebutuhan masing-masing aspek. Yang pertama, people. Inmira menghargai setiap orang yang terhubung dengan perusahaan, baik itu karyawan, komunitas, dan masyarakat, memberikan pengetahuan dan pengembangan yang tepat sehingga tercipta sumber daya yang handal dan masyarakat yang berpengetahuan. Yang kedua, planet. Inmira merawat planet bumi agar alam tetap lestari dengan berbagai produk dan layanan yang berpedoman pada keberlanjutan lingkungan. Produk dan layanan Inmira bersifat ramah lingkungan dan memperbaiki alam yang rusak. Kemudian yang ketiga, profit. Dengan pengelolaan perusahaan yang tepat, Inmira terus mengembangkan bisnisnya untuk memberikan berbagai solusi bagi pangan dan lingkungan. Tahapan proses konsultasi rehabilitasi lahan pasca tambang yang dilakukan oleh Inmira antara lain 1. Penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini berkaitan dengan goals yang apa yang ingin klien capai melalui konsultasi yang dilakukan dengan konsultan. Penetapan tujuan dilakukan agar kegiatan konsultasi berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan klien, sehingga Inmira dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Yang kedua, ada penawaran konsultasi atau rekomendasi. Pada tahap ini, konsultan menawarkan beberapa rekomendasi yang sesuai dengan tujuan dari klien. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan meliputi pemetaan, survei lahan, penyusunan RAB atau budgeting, presentasi, hingga pembuatan kontrak MOU. Baik klien dan konsultan bersama-sama mengidentifikasi jenis perubahan apa saja yang diperlukan, sumber daya apa saja yang bisa digunakan, kinerja seperti apa yang diterapkan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian tahap yang keempat, pengerjaan proyek. Pengerjaan proyek dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada langkah sebelumnya. Tahap ini dianggap sebagai uji konklusif untuk menguji kelayakan dan relevansi proposal. Penyesuaian dapat dilakukan jika diperlukan. Kemudian yang kelima, evaluasi. Melakukan evaluasi saat tahap pengerjaan proyek berlangsung dan melakukan evaluasi total dari kinerja konsultan selama pengerjaan proyek seperti perubahan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh, serta penyajian laporan akhir. Selanjutnya, yaitu tahapan terkait dengan kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh PT Inmira dengan PT RBT Bangka Belitung. Konsultasi yang dilakukan yaitu terkait dengan rehabilitasi lahan kritis pasca tambang. Lahan ini setelah dilakukan penambangan tidak produktif lagi sehingga tidak bisa ditanami oleh tanaman. Berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses konsultasi. Yang pertama yaitu penetapan tujuan. PT RBT Bangka Belitung merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produsen timah. PT RBT Bangka Belitung memiliki program inisiatif yaitu Green for Good, yaitu sebuah program di mana program ini merupakan konservasi tanah untuk menghidupkan kembali fungsi tanah yang telah dinyatakan tidak produktif lagi. Program ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan juga manfaat serta dapat memberikan penghasilan alternatif bagi kehidupan masyarakat di sekitar tambang. Untuk melaksanakan program tersebut, PT RBT Bangka Belitung bekerjasama dengan PT Inmira dalam pelaksanaan proyek ini. Yang kedua, yaitu penawaran jasa konsultasi sesuai dengan tujuan. PT Inmira menawarkan kegiatan konsultasi sesuai dengan tujuan dari PT RBT Bangka Belitung tadi. PT Inmira menawarkan reklamasi lahan kritis ini untuk ditanami tanaman nanas, karena tanaman nanas ini merupakan tanaman yang cocok beradaptasi di lahan asam bekas tambang yang memiliki unsur hara sedikit. Selain itu juga buah nanas ini juga memiliki nilai jual yang ekonomis. Yang ketiga yaitu perencanaan. Pada tahapan perencanaan, PT Inmira melakukan proses budgeting, survei lahan, pemetaan wilayah rehabilitasi, penyusunan RAB, dan juga menyesuaikan teknis reklamasi seperti apa yang dilakukan oleh PT Inmira sesuai dengan kondisi lahan yang berada di PT RBT Bangka Belitung ini.
Kemudian setelah dilakukan proses tadi, hasil tersebut dipresentasikan. Jadi pada tahapan perencanaan ini yang melakukan presentasi tidak hanya PT Inmira saja, namun juga PT RBT Bangka Belitung. PT RBT Bangka Belitung ini melakukan presentasi terkait tujuan dan juga harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan konsultasi dalam proyek ini, serta pemaparan tujuan yang hendak ingin dicapai dan juga anggaran biaya yang PT RBT Bangka Belitung sanggup untuk dikeluarkan proyek ini, serta pemaparan tujuan yang hendak ingin dicapai dan juga anggaran biaya yang PT RBT Bangka Belitung sanggup untuk dikeluarkan oleh perusahaan. Pada tahapan ini kedua belah pihak saling memaparkan sehingga ada keterbukaan untuk kerjasama. Lalu yang keempat yaitu persetujuan kontrak. Setelah memaparkan perencanaan tadi, kedua belah pihak melakukan kontrak atau MOU yang telah disepakati sesuai dengan SOP. Yang kelima yaitu pengerjaan proyek. Pengerjaan proyek dilakukan sesuai dengan kontrak dan juga perencanaan yang tertuang pada persetujuan kontrak atau MOU tadi. Setelah identifikasi dan juga survei lahan pada tahap perencanaan, PT Inmira mulai melakukan proses rehabilitasi dengan menanam tanaman nanas tadi, ditambah dengan pupuk khusus yang dibuat oleh PT Inmira sendiri. Pupuk ini dapat memberikan unsur hara tambahan bagi tanaman nanas ini karena pada lahan bekas tambang ini merupakan lahan yang masam yang memiliki unsur hara yang sangat sedikit. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini meliputi kesesuaian pelaksanaan proyek ini dengan kontrak dan juga kedua belah pihak sama-sama saling memberikan evaluasi untuk kerjasama ke depannya lebih baik dan diharapkan kerjasama ini bisa berkelanjutan. Nah, biasanya setelah tahap evaluasi ini dan juga setelah pelaksanaan proyek ini selesai, dari PT RBT Bangka Belitung ini akan memberikan hasil rehabilitasi yang berupa lahan ditanami tanaman nanas ini untuk dikembalikan, namun dikelola, diberikan kepada masyarakat agar masyarakat ini yang mengelola lahan setelah direhabilitasi tadi sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh PT RBT Bangka Belitung tadi. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme pembayaran dan juga pembiayaan jasa konsultasi. Untuk mekanisme pembayaran yang dilakukan dan juga ditawarkan oleh PT Inmira biasanya dengan sistem termin. Pembayaran termin ini merupakan pembayaran yang dilakukan secara bertahap pada awal, tengah maupun di akhir pelaksanaan proyek sesuai dengan kesepakatan antara PT Inmira dan juga PT RBT Bangka Belitung. Baik, perkenalkan nama saya Titin Resyana dengan NIM 2018 02200164. Di sini saya akan melanjutkan bab 3 yaitu profil klien dari PT Inmira. Nah, saya mengambil satu klien dari PT Inmira yaitu PT Renivet Bangkatin atau RBT Bangka Belitung. Bidang konsultasi yang diambil yaitu reklamasi bekas tambang timah. Lama proyek rehabilitasi 3 tahunan. Nah, RBT menghasilkan timah halus berkualitas tinggi dengan SN 99,9% sampai 99,99% di atas standar LME dan PB di bawah 30 ppm. Nah, visi dari RBT Bangka Belitung yaitu menjadi perusahaan produsen timah global yang termuka dan menjadi mitra pilihan. Misinya yaitu terdiri dari pertama, memprioritaskan kualitas, keamanan kerja, sosial, dan lingkungan hidup dengan menjalankan usaha. Kemudian yang kedua, menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan klien. Ketiga, berkontribusi kepada perkembangan Indonesia dan wilayah di Indonesia yang beroperasi, di mana perusahaan beroperasi. Selanjutnya, PT RBT Bangka Belitung menjadi salah satu produsen timah
batangan atau tin ingot yang terbesar di Indonesia. RBT dibangun dalam memenuhi peningkatan permintaan di dunia untuk timah berkualitas terbaik dengan bisnis timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan hingga pemasaran. Produksi dan kualitas produk unggulan dari PT Bangka Belitung ini yaitu dalam pengerjaan penambangan dapat dikerjakan dalam waktu singkat. RBT telah berhasil berkembang menjadi salah satu produsen tin aluminium terbesar di Indonesia. Praktek pertambangan PT RBT memiliki komitmen untuk melestarikan lingkungan tempat beroperasi. Untuk meminimalkan limbah padat, RBT melengkapi fasilitasnya dengan oven farming. Untuk daur ulang slug, dalam kegiatan penambangan, RBT sangat mengikuti peraturan pemerintah tentang bagaimana menerapkan metode pertambangan dan pasca tambang yang berwawasan lingkungan. PT RBT melakukan proses reklamasi dan penanaman kembali wilayah pertambangan bekas dengan perkebunan ekonomikal. Selanjutnya, benefit yang diperoleh dari PT RBT Bangka Belitung yaitu pemanfaatan lahan bekas tambang untuk lahan pertanian. Dengan bekerja sama dengan PT Inmira, upaya-upaya yang dijalankan seperti untuk merevitalisasi lahan kritis menjadi lahan yang produktif untuk kegiatan agrikultur. Lahan yang rusak diperbaiki dengan sistem biostimulasi dan penambahan nutrisi yang mengandung asam-asam organik 60-90 unsur mikro dan makro, BPS, bakteri pendegrasi sulfat, dan penggunaan nutrisi tersebut akan menurunkan kandungan sulfat sehingga dapat meningkatkan pH tanah bekas tambang. Nah, setelah jalannya waktu konsultasi dengan PT Inmira, muncullah program reklamasi berkelanjutan, yaitu didirikannya Green for Food, yaitu sebuah program konservasi tanah untuk menghidupkan kembali fungsi tanah yang telah dinyatakan tidak produktif lagi. Inisiatif yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga keselarasan lingkungan, ketahanan pangan, dan perubahan iklim yang menjadi perhatian internasional. Dengan menanam tanaman hutan dan tanaman pangan yang bernilai ekonomik dan aman untuk dikonsumsi guna revitalisasi dan mengembalikan fungsi tanah yang sudah tidak produktif lagi. Nah, selanjutnya di sini hubungan PT Inmira dengan klien yaitu PT RBT Bangka Belitung berdasarkan penilaian dari klien terhadap PT Inmira sangatlah baik. Melalui evaluasi secara langsung seperti waktu pengerjaan proyek dapat berjalan dengan tepat waktu dan sesuai kesepakatan di awal kontrak dengan klien, program berjalan sampai klien memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. PT RBT Bangka Belitung melakukan hubungan dengan PT Inmira selama 3 tahunan. Setiap tahun selalu terlibat dalam pelaksanaan evaluasi langsung, administratif, dan pengembangan proyek berikutnya. Berkat PT Inmira, lahan pasca RBT tambang timah telah menghasilkan tanaman-tanaman yaitu antara lain tanaman jabon, sengon, kacang panjang, melon, tomat, padi, buah naga, pepaya California, mangga, semangka, jagung, lada, cabai rawit, pisang, jeruk, dan nanas. Selanjutnya mungkin dari PT Inmira dapat menambah mitra-mitra selanjutnya yang dapat dibantu oleh PT Inmira dengan merehabilitas atau merevitalisasi tanah-tanah yang tidak produktif lagi. Contohnya di PT RBT Bangka Belitung ini. Semakin banyak lahan yang ditangani oleh PT Inmira, maka akan semakin banyak lahan-lahan yang berproduktif kembali, lahan-lahan mati berproduktif kembali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.